Itu bisa dikondisikan kalau memang dipilih atau menikah, nanti bisa diajak kajian, diajari perkara agama. Insya Allah dia lebih baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik pemirsa Al-Kalam dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Menginjak ke pertanyaan yang nomor 6. Bismillah. Pak Ustadz, ada akhwat yang sudah siap untuk menikah dan saat ini dihadapkan pada dua pilihan ikhwan. Berarti kurang lebih ada dua ikhwan yang melamar dia. Pertama, laki-laki itu berasal dari keluarga yang agamis, mempunyai latar belakang pendidikan pondok pesantren, hafidh Quran, tetapi ada hal yang membuat akhwat tersebut tidak nyaman, yakni setelah ditelusuri lebih jauh, laki-laki itu memiliki karakter keras kepala dan mudah marah. Di sisi lain, terdapat laki-laki yang mempunyai sifat lemah lembut, sopan kepada siapapun, terlebih kepada orang tuanya. Selain itu, laki-laki tersebut mudah akrab dan penyayang terhadap anak-anak. Tetapi Pak Ustadz, baik dirinya maupun keluarganya adalah orang-orang yang masih awam terhadap pemahaman agama. Pertanyaannya, lebih utama yang mana di antara dua ikhwan itu untuk dipilih oleh si akhwat tersebut? Baik, mungkin siapa yang mengawali? Para Ustadz Mujiono, hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustadz, mohon tanggapannya. Yang pertama, memang pertanyaannya cukup unik ya. Di satu sisi dia paham agama, tapi ada stigma negatif tadi, keras orangnya. Di satu sisi ada yang lemah agamanya, tapi dia memiliki sifat lembut. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka ukhti ya, saudara perempuan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ya, boleh artinya menambah kriteria-kriteria tertentu. Tidak hanya dibatasi dengan itu. Ya. Yang pertama, agamanya memang yang diutamakan. Agamanya baik, akhlaknya baik. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya. Kata Rasulullah, "Idza khotaba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Apabila ada orang mengkhitbah anakmu dan engkau ridho akan agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan. Nah, agama menjadi perhatian yang pertama. Yang kedua, memang juga memiliki sifat lembut kalau bisa, karena wanita memang senang yang lembut ya, wanita suka yang lembut, tentunya boleh dimasukkan dalam kriteria pemilihan. Dan yang ketiga, tentunya tidak hanya cukup dengan itu, tentang penghasilan mungkin ya, bisa dijadikan kriteria juga, lebih mapan mana atau lebih tanggung jawab mana dalam hal ekonomi misalnya. Kemudian tentunya tanggung jawab dan lain sebagainya. Kembangkan kriteria-kriteria, kemudian setelah itu bisa diambil keputusan. Atau kalau memang masih ragu, istikharah adalah hal yang diperintahkan dalam syariat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kalian semua bagaimana cara memilih seorang pasangan hidup, cara memilih seorang suami. Kata Rasulullah, khairukum
khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki ada yang paling sayang terhadap istrinya. Jadi fokusnya pertama paling sayang. Nah, selain agamanya juga harus baik dalam hal baik tentunya. Ini saja salat 5 waktu dilakukan, tidak melanggar syariat, walaupun mungkin pemahaman agamanya tidak jauh-jauh banget. Kalau saya milih yang mana ya? Yang warganya agamis atau yang tadi orang umum tapi akhlaknya baik, penyayang dan seterusnya. Kalau saya pilih yang umum, akhlaknya baik. Karena sekali lagi terkadang agama itu tidak bisa mengaruhi akhlak. Nah, kata orang Jawa, watak ora kaya watuk. Watuk kita minum obat batuk mungkin bisa sembuh, kalau watak belum tentu. Makanya Nabi kan ketika ditanya wanita mana yang kita nikahi, beliau jawab fakhud datadin wal khuluq. Ya dua agama ya akhlak. Nah, kenapa saya pilih yang tadi akhlaknya baik, lembut? Nah, nanti sebelum nikah janji, mau nggak kalau kamu nikah nanti ngaji? Kalau dia orang baik, dia orang tabiatnya baik, ya penyayang, dia pasti akan mudah menerima kebaikan. Mudah menerima kebaikan. Sehingga khuluk ini jangan dinafikan. Akhlak ya penting. Akhlak di sini watak ya, karakter, sifat. Ya, agama juga penting. Makanya itu bisa dikondisikan kalau memang dipilih atau menikah, nanti bisa diajak kajian, diajari perkara agama. Insya Allah dia lebih baik, lebih mudah menerima. Sama Ustaz Sigit sudah dipilihkan, jadi kriterianya adalah yang akhlak yang lebih baik, walaupun mungkin wawasan agamanya tidak jauh. Yang penting dia tidak suka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira cukup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.